Minute to Better Life. Tuhan memberikan bantuan kepada kita berkali-kali dengan tujuan agar kita diajarkan dapat memberikan pengampunan kepada sesama, agar kita dapatkan janji-janji Tuhan. Oke? Terserah apa kata dunia, takkan goyahkan cintaku padamu. Tak peduli kata dunia, takkan goyahkan imanku padamu. Dunia boleh berkata tidak, tapi kan ku katakannya untukmu. Karena satu hal yang ku tahu, karena satu hal yang ku percaya. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya. Yang dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya. Yang dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Dunia boleh berkata tidak, tapi kan ku katakan ya untukmu. Karena satu hal yang ku tahu, karena satu hal yang ku percaya. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya. Yang dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya. Yang dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Karena satu hal ku percaya, aku tahu segenap hatiku. Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan gitu. Saya tetap ambil dari kata-kata COVID-19 karena kejadiannya persis di pandemi COVID-19. COVID-19 tahun 2021 adalah 3 kali dasawarsa Tuhan ajarkan saya memberi pengampunan gitu. Jadi
3 kali dasawarsa maksudnya teman-teman, saya dari sekarang tahun 2000-an, 2020 saya alamin juga mujizat di tahun 2010 teman-teman. Dan juga saya alami mujizat juga yang pertama sekali saya dapatkan dari Tuhan itu tahun 2000 teman-teman. Jadi sebelum 2000 saya belum terima Tuhan dan saya tidak mencari Tuhan, saya tidak terlalu kenal akan Tuhan. Tapi tahun 2000 saya mulai mencari Tuhan dan mulai belajar mengenal akan Tuhan teman-teman. Dan 2007 saya baru terima Tuhan. Jadi saya alamin sudah 2 tahap, 2 dasawarsa teman-teman ya. Tahun 2000 saya alamin mujizat gitu dari Tuhan. Tahun 2010 saya juga alamin mujizat dari Tuhan dan saya tidak mengerti apakah saya akan terulang gitu mengalami mujizat juga tahun 2020 ini gitu. Jadi masa berjalannya sudah jadi kayak 3 kali dasawarsa teman-teman ya, kalau memang ini terjadi dan saya imani memang bakal terjadi gitu teman, karena memang Tuhan udah buktikan proof ke dalam hidup saya gitu, memang nggak bisa dipungkiri. Nah ini kaitannya nanti urusannya nggak jauh-jauh soal usaha teman-teman. Ini saya nanti ceritakan, jadi yang penting teman-teman nangkep maksudnya 3 kali dasawarsa itu jadi per 10 tahun ya, 10 tahun sekali kok saya alami seperti ini gitu. Dari 2000 selesai 2021 masalahnya, lanjut lagi 2010 selesai 2011 masalahnya, dan sekarang 2020 teman-teman berjalan ke 2021. Apa yang akan terjadi saya belum tahu gitu. Cuman yang jelas ya dengan kejadian yang 2 kali terjadi itu pada tahun 2000 dan 2010 itu ya seharusnya menjadi bekal teman-teman, bekal iman saya gitu, bekal pengharapan saya, meskipun dalam kenyataannya realitanya nggak semudah itu teman-teman. Jadi saya pribadi juga goyang, belum lagi situasi kondisi di luar saya gitu ya, dari misalnya dari keluarga, dari pihak istri, anak-anak, nanti dari mertua, orang tua gitu. Jadi ini banyak yang mempengaruhi iman dan pengharapan kita itu bisa mudah sekali goyang, meskipun Tuhan sudah beberapa kali memberikan satu bukti. Dan ujungnya teman-teman, ujungnya semua itu kalau yang saya tangkap itu Tuhan itu pengen sekali kita lewat seperti begini memberi pengampunan teman-teman. Ujungnya di situ gitu. Karena pengampunan itu kita butuh lepaskan untuk mengampuni orang itu, bukan untuk orang itunya loh. Sebenarnya pengampunan itu untuk diri kita sendiri gitu. Karena kalau kita bisa memberi pengampunan, berarti berkat yang Tuhan udah janjikan kepada kita itu tidak bisa ada yang menghalangi gitu. Kalau memang aturan mainnya begitu. Apabila kita mengampuni, ya berarti ada berkat rohani dan duniawi yang bisa Tuhan lepaskan bagi kita tanpa diklaim sama pihak iblis gitu ya, pihak seberang gitu. Nah ini yang kita mesti pelajarin maksudnya apa gitu. Nah ini saya coba bacakan teman-teman. Memang kalau urusan firman ini kan irasional gitu. Jadi kalau saya bicara pakai rasional nggak masuk akal. Ini kok kayak mengada-ngada ya ceritanya, kok kayak aneh gitu, nggak benar-benar nggak masuk akal gitu. Tapi memang firman begitu teman-teman. Jadi firman itu irasional, dan saya coba bacakan di firmannya teman-teman supaya bisa teman-teman juga tahu bahwa ada firman yang memang irasional gitu, yang aneh, kayak cerita-cerita zaman dulu. Padahal cerita di kitab suci, firman katakan, Tuhan katakan ya bukan dulu, sekarang pun masih terjadi gitu. Jadi yang namanya apa yang ada di dalam firman Tuhan itu sampai dulu, sekarang, dan yang akan datang pun tetap terjadi. Bahkan sampai masuk ke alam akhirat pun ya tetap akan terjadi gitu firman tersebut. Nah ini saya coba kutip dulu teman-teman dari impresi di kitab Matius 18 ayatnya 21 sampai 35 aja teman-teman. Jadi ayat 21 sampai 35 saya bacakan perumpamaan tentang pengampunan. Jadi ini terkaitnya gitu teman-teman. Jadi mujizat Tuhan yang saya alami itu ya dalam hal usaha, ini benernya ujung-ujungnya itu akhirnya ke pengampunan teman-teman. Bagaimana saya diajar untuk mengampuni gitu, karena Tuhan kan ngampuni saya. Beberapa kali kejadian meleset tetap Tuhan yang beresin masalah saya gitu. Nah masa sih kita masih benci sama orang yang memang misalnya bikin bermasalah dengan kita? Tuh mudah sekali gitu, kalau Tuhan mau beresin mudah sekali gitu. Nah ini caranya supaya kita bisa lebih lebih dewasa ya dalam hal rohani, lebih bisa beriman gitu, beriman lebih percaya kepada Tuhan. Ya caranya gitu dong. Jadi
masalah, dikaitkan dengan mujizat Tuhan gitu, penyelesaian masalah dikaitkan dengan ya bisa nggak gitu mengampuni orang lain semudah seperti Tuhan memberikan dispensasi kepada kita. Nah ini mudah-mudahan dengan saya bacakan firman ini gitu, mudah-mudahan bisa teman-teman makin nangkep gitu. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali gitu. Petrus nanya seperti itu kepada Yesus. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata padamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Yesus katakan seperti ini. Saya langsung sharingkan berupa kalimat-kalimat universal aja ya teman-teman, supaya teman-teman jadi dari di luar Nasrani pun bisa minimal dengar lah bahwa ada cerita seperti ini gitu. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya gitu. Nah ini ceritanya ada seorang hamba yang utang 10.000 talenta teman-teman, gak bisa bayar utang gitu, gak bisa bayar utangnya. Jadi akhirnya raja putusan seperti itu, ya udah aja jual istri sama anak-anaknya. Karena zaman itu memang kalau memang kita berutang gak bisa bayar, ya konsekuensinya keluarga kita jadi budak gitu, seolah seperti itu gitu. Kalau zaman sekarang kan nggak ada gitu. Kalau zaman dulu ada seperti itu gitu. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dia dihadapkanlah kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi orang itu tidak mau melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah si raja gitu, menyembah dia, katanya sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu bergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Nah karena si hamba itu mohon-mohon kepada raja, akhirnya raja ada belas kasihan, akhirnya dibebaskan gitu. Hutang 10.000 talentanya malah dibebaskan gitu. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Tapi si hamba yang sudah diampunin ini karena 10.000 talenta ini gitu, ya dia ketemu hamba lain temennya gitu yang berhutang ke ini. Ya utangnya berapa? Ya cuma 100, di sini dikatakan 100 dinar gitu. Padahal dia sendiri punya utang begitu banyaknya kan, sampai nggak bisa bayar, sampai raja memberikan pengampunan gitu. Jadi hutang dia kan totalnya kan ini kalau di sini kan 10.000 talenta loh. Berhutang 10.000 talenta itu dia terhadap raja, sama raja dibebaskan, diputihkan gitu. Tapi sebaliknya dia sendiri ngutangin ke temennya gitu, ya cuma 100 dinar. Nah kepadanya ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya bayar hutangmu. Jadi sudah diputihkan, diampunin hutangnya oleh raja sebesar 10.000 talenta. Sekarang dia malah paksa temennya yang berutang ke dia yang cuman 100 dinar itu dicekik, ya suruh bayar gitu. Ya dicekik, orangnya ditangkap dan dicekik, orangnya suruh bayar. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutang itu akan kulunaskan gitu. Jadi si teman-temannya si hamba ini ngomong begitu. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Malah dijebloskan itu, yang utang 100 dinar aja ke dia malah dijebloskan. Padahal dia sendiri utang 10.000 talenta, sama raja dibebaskan gitu. Nah ini kan bicara unfair, kan tidak fair gitu kan, aneh gitu, kenapa manusia bisa seperti itu ya. Tapi manusia pada prinsipnya seperti itu gitu. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka. Jadi si teman-temannya si orang yang utang 100 dinar itu sedih dan menyampaikan kepada raja. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hei hamba yang jahat. Nah ini yang hamba yang diputihkan 10.000 talenta itu gitu, dipakai lagi sama rajanya. Hei hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kau hapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau gitu. Jadi si raja nanya begitu, saya sudah menghapuskan, sudah memutihkan hutangnya 10.000 talenta
ke si hamba yang pertama itu, kok hamba ini kok malah temennya punya utang 100 dinar aja nggak mau diampunin gitu. Jadi raja ingatkan seperti itu, bukankah engkau harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau gitu. Maka marahlah tuannya itu, jadi marahlah si raja dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya gitu. Jadi malah ditangkap lagi tuh si hamba yang dapat pelunasan, dibebaskan pelunasan itu, diputihkan oleh raja yang 10.000 talenta itu malah ditangkap lagi gitu. Nah, maka Tuhan yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudara dan segenap hatimu gitu. Jadi ini kuncinya gitu teman-teman. Jadi bagaimana firman ajarkan, Tuhan ajarkan bahwa ya kita harus berani gitu memberi pengampunan. Apalagi kalau masalah yang kita mau ampunin itu Tuhan sudah memberikan satu solusi, satu jalan. Kalau dalam hal hutang memberikan solusi pelunasan, pemutihan gitu ya, soal dispensasi pelunasan hutang tanpa harus bayar gitu, itu yang dari Tuhan. Tapi kitanya sendiri masih nggak bisa ngampunin orang yang berbuat jahat kepada kita gitu. Nah ini di kitab Matius ceritanya gitu teman-teman. Jadi orang hutang 10.000 talenta kepada raja, sama raja diampunin dan dihapuskan, diputihkan, tapi orang tersebut malah tidak bisa memberikan pengampunan kepada temennya yang hanya berutang 100 dinar gitu. Nah ini Tuhan nyadarkan jangan sampai kita di posisi seperti hamba yang jahat ini gitu teman-teman. Ceritanya di kitab Matius 18, 21, 35 seperti ini. Nah ini yang tadi saya katakan, kadang-kadang kalau saya bicara firman itu hidup, saya percaya bahwa firman ini bisa terjadi di kehidupan kita gitu. Tapi bagi orang yang belum percaya atau tidak percaya, dianggapnya mengada-ngada, masih cuma tulisan begitu aja dipercaya gitu. Emangnya bisa terjadi? Nah ini yang kadang-kadang dikacau teman-teman. Bahkan ini bisa terjadi bukan antara orang lain, di dalam keluarga kita pun bisa terjadi kok. Antara suami ke istri, istri ke suami, atau orang tua ke anak, anak ke orang tua gitu. Ya bisa terjadi. Ini masalah bisa terjadi. Ini kembali tergantung dari ini kalau kita tidak seiman atau kita tidak satu level tingkatan imannya atau tidak satu level kedalaman pengenalan firmannya, di keluarga itu akan selalu terjadi begini teman-teman. Nah ini yang kita mesti belajar, bagaimana caranya kita untuk terus mencari Tuhan terus, bagaimana kita belajar untuk makin mengenal firman Tuhan, kita harus belajar juga makin mampu mengerti firman Tuhan, dan kita makin mampu berani gitu untuk melakukan firman Tuhan. Kalau nggak bisa sinkron teman-teman. Di dalam keluarga pun tidak bisa sinkron. Ini saya sudah bacakan di kitab Matius 18 ayat 21 sampai 35. Nah, ini saya kaitkan teman-teman dengan kitab di 2 Raja-Raja. Berarti ini perjanjian baru kan di kitab Matius. Nah, ini saya kaitkan dengan 2 Raja-Raja, kitab 2 Raja-Raja pasal 3 ayatnya 15 sampai 18 adanya di perjanjian lama teman-teman. Tapi ya kurang lebih isinya ya ngait gitu. Nah, ini saya coba bacakan teman-teman di 2 Raja-Raja, coba teman-teman nyari kalau mau. 2 Raja-Raja pasal 3 ayatnya 15 sampai 18. Saya bacakan secara universal lagi aja teman-teman ya. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit gitu. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembilan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mana Tuhan juga orang Moab akan diserahkan ke dalam tanganmu gitu. Nah ini saya bacakan kitab 2 Raja-Raja ayat 15 sampai 18 ini teman-teman, karena saya anggap masa yang dialamin itu gitu saat itu adalah nggak beda dengan situasi krisis ekonomi karena pandemi COVID-19 tahun 2021 ini teman-teman. Sampai hari ini pun kita belum tahu kapan sih gitu bisa selesai gitu masalah COVID-19 itu. Apakah tetap akan jadi new normal gitu. Jadi apakah ya COVID-19 itu ya tidak bisa dihindari, ya cuma bisa begini, paling kita ya jaga-jaga dengan 3M tadi, harus dengan ada masker, dengan cuci tangan, dengan jaga jarak gitu. Apa memang minimal harus seperti itu? Atau bisa tuntas selesai gitu, bisa kembali normal lagi, nggak new normal tapi sudah normal seperti yang lalu gitu, sehingga kita hidup normal saja, nggak perlu ribet pakai masker, nggak perlu ribet cuci tangan, nggak perlu ribet jaga jarak gitu. Kita belum tahu teman-teman ujungnya, cuman yang jelas dampak COVID
pandemi 19 ini ya di krisis ekonomi terjadi teman-teman, di soal ekonomi terjadi. Nah ini saya bacakan di kitab 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 itu, karena ini ceritanya dalam kondisi krisis ekonomi pun bukan mustahil Tuhan itu bisa membuat satu keajaiban gitu. Di sini dikatakan kan dalam kondisinya, sebab begini firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan hidup dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelian dan hewan pengangkut dapat minum. Nah ini padahal kan suasananya kan dalam kondisi tandus teman-teman, ya nggak ada air, nggak ada apa-apa gitu. Tapi dalam kondisi tertentu Tuhan bisa bikin pengecualian gitu, dan dapat bikin mujizat ya itu ya bisa gitu. Jadi di zaman COVID-19 pun krisis ekonomi berlangsung gitu. Ya kalau bicara dari sisi rasio, semua juga jadi nggak ada yang nggak ngomong berat gitu. Tapi kalau dari sisi rasio, tapi kalau dari sisi rohani bukan mustahil gitu. Ya dalam kondisi COVID-19 malah Tuhan bisa berbuat banyak gitu untuk orang yang percaya, orang yang mau mengenal dan melakukan firman Tuhan, mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan, dan memang masih berharap gitu, berharap dan beriman ya kepada janji-janji Tuhan. Contohnya janji-janji yang di 2 Raja-Raja 3, 15 sampai 8, ayat 18 tersebut, itu kan memang dinyatakan bahwa dalam kondisi krisis ekonomi pun, dalam kondisi krisis tangan waktu itu, ya bukan mustahil Tuhan bisa bereskan semua kok. Nah ini dari cerita kitab suci seperti ini teman-teman. Nah saya coba mau masuk ke dalam sharing saya, apa yang saya alami dalam hidup saya gitu. Ini terkait dengan ada pandemi COVID-19 lah, ada cerita ini berarti sudah dasawarta yang ketiga nih saya alami tahun 2000-2001. Ya satu mujizat pemutihan hutang saya gitu, saya juga alamin lagi. Karena saya dari awal teman-teman, saya masuk ke Tuhan itu karena memang yes, dari orang dunia gitu, tahun 2000 saya benar-benar coba gitu, coba berubah, coba percaya, coba taat ya melalui apa yang cara-cara Tuhan inginkan gitu. Jadi saya benar-benar berubah total. Saya nggak ngerti kenapa kok tahun 2000 saya berani begitu ya, saya nggak ngerti gitu. Cuman yang jelas saya alamin itu, dan Tuhan buktikan pada tahun 2000 pun hanya dalam waktu 1-2 tahun, ini 1 tahun aja Tuhan bisa timbulkan mujizat. 2000 ke 2001 urusan saya selesai gitu dengan Tuhan gitu, dengan Tuhan yang memutihkan. Seperti tadi cerita raja tadi kan, bagaimana memutihkan ke hambanya, itu kan rajanya gitu. Kalau ini ibaratnya kan cerita itu kan diibaratkan Tuhannya, berarti saya juga ngalamin begitu gitu. Jadi raja dengan hamba sama aja saya ngalamin Tuhan dengan saya gitu. Nah saya juga dapat seperti itu. Nah berlangsung lagi, berjalan lagi hidup ngikutin apa yang Tuhan mau gitu. Saya ikutin terus sampai 10 tahun berikutnya timbul lagi 2010 2011 gitu. Ya Tuhan bikin lagi mujizat. Terus saya ikutin lagi hidupnya, saya ngikutin apa yang Tuhan firmankan gitu. Ya sampai sekarang tahun 2000 lagi nih teman-teman. 2020 kan nyampe lagi. Berarti kalau bicara stepnya kan 3 kali 10 tahun kan. Tahun 2000, 2001, ditambah lagi tahun 2010, 2011, ditambah lagi tahun 2020, 2021. Ini 3 step, cuman bedanya step yang ketiga saya belum alami gitu. Apa yang terjadi saya nggak ngerti gitu. Tapi kalau saya lihat dari tahap dasawarta tahap 1 dan dasawarta tahap 2, ya saya alamin ya seperti raja tadi gitu. Saya hampir tidak melakukan apa-apa, ya Tuhan yang beresin semua. Sama aja hamba tadi kan, hamba tadi tidak melakukan apa-apa, ya rajanya yang membereskan semua gitu. Nah ini saya alami itu, makanya saya coba sharingkan ke teman-teman, siapa tahu ada guna gitu. Nah saya mulai teman-teman dengan sharing saya. Pandemi COVID-19 tahun 2000 sampai datang 2020 sampai 2021 ini gitu. Jadi hampir setahun ya teman-teman. Ini yang disertai dengan dampak krisis ekonomi secara global gitu. Jadi pandemi COVID-19 tahun 2020 sampai 2021 ini yang disertai dengan dampak krisis ekonomi secara global. Jelas berdampak kepada semua sektor usaha, terutama bagi usaha yang dimulai dengan pinjaman modal dari bank atau lembaga keuangan lain. Jadi ini teman-teman, mungkin kalau teman-teman yang mulai usaha itu tidak dari modal gitu, dari modal pinjam dari orang tua atau dari modal yang sudah ada, mungkin kerasa tapi nggak berat teman-teman. Tapi kalau seandainya memang kena pandemi COVID ini
stat usaha itu dimodali dengan modal pinjaman dari bank atau dari leasing atau dari manapun juga, ini benar-benar luar biasa, beratnya luar biasa gitu. Dalam usaha sejak tahun 2000, jadi saya bicara tahun 2000, Tuhan arahkan untuk kelola usaha rintisan pribadi dan usaha meneruskan usaha keluarga besar. Di mana untuk yang meneruskan usaha keluarga besar terkait pola-pola rohani oleh karena input Tuhan, karena nubuatan. Kalau orang Nasrani bilang itu nubuatan, jadi ada mentor rohani. Saya yang katakan bahwa Tuhan pengen saya harus kelola usaha keluarga besar. Padahal waktu itu saya tidak mau gitu dan tidak tertarik sama sekali gitu. Nah, cuman nggak tahu gimana kok ada nubuatan seperti itu. Akhirnya tahun 2000 saya jadi akhirnya punya dua usaha. Satu usaha yang memang dari rintisan pribadi saya, dan yang satu saya itu karena nubuatan dan karena permainan orang tua, saya jadi balik lagi harus ngelola yang usaha keluarga besar gitu. Meskipun saya ngerti problem keluarga besar ini nggak kecil gitu, udah kacau karena di situ waktu zamannya orang tua saya itu sudah ada yang terlibat 6 paman ya di dalam keluarga besar itu, jadi ya udah ribet lah. Belum lagi turunan keduanya kan jadi ponakan dan anak-anaknya makin ribet lagi gitu. Apalagi banyak yang ini yang itu, makin susah lagi gitu. Cuman ya karena kembali lagi karena nubuatan gitu, ya saya belajar percaya sama Tuhan ya begitu. Nah, teman-teman asal tahu, tahun 2000, sebelum tahun 2000 itu saya sama sekali hidup saya itu tidak libatkan urusan Tuhan menuhan gitu. Jadi ya hidup saya seperti orang-orang yang dengan sistem tradisi lama aja gitu ya. Ya begitu saja, dari adat istiadat, dari kebiasaan orang-orang tua saja saya lakukan seperti itu tanpa libatkan Tuhan sama sekali, tanpa libatkan firman Tuhan sama sekali gitu. Jadi ya saya bicara ya saya sebagai manusia dunia ya saya lakukan itu. Tapi tahun 2000 mulai saya kok mengalami perubahan itu gara-gara nubuatan tadi teman-teman. Jadi akhirnya saya coba waktu itu pasti dengan pola pikir kan mengharapkan Tuhan dilibatkan itu kan jadi wah gitu kan secara duniawinya gitu. Meskipun dalam prakteknya sekarang ternyata bukan itu gitu yang Tuhan mau gitu. Nah, cuman yang jelas tahun 2000 itu adalah stat saya jadi ijek 2 bidang teman-teman. Secara rasio itu saya kelola perusahaan sendiri dan juga kelola ini yang nubuatan yang untuk keluarga besar ini gitu. Tapi ya yang rasio yang punya usaha sendiri itu ya hampir tidak bermasalah seperti yang keluarga besar benar. Jadi mungkin Tuhan punya satu rencana yang baik untuk saya yang dikaitkan dengan yang keluarga besar ini supaya ada benar-benar yang bisa merubah mungkin karakter saya. Karena mungkin saya terlalu keras atau terlalu mikirnya terlalu duniawi ya saya nggak ngerti. Tapi jelas saya jadi alamin itu dan saya kok mau gitu, herannya juga begitu kenapa mau gitu. Padahal sudah bertahun-tahun saya nggak mau dan orang tua saya maksa saya masuk pun saya nggak mau gitu. Nah, meneruskan usaha keluarga pada tahun 2000 sebenarnya hanya sisa nama perusahaan, di mana aset perusahaan diakui sebagai milik pribadi pemegang saham masing-masing gitu. Sedangkan hutang langsung dan juga hutang sebagai penjamin kredit dibebankan kepada perusahaan. Ini terjadi karena sejak awal usaha keluarga tidak diatur secara benar dan profesional gitu. Jadi saya ngerti gitu. Jadi waktu saya masuk ke dalam usaha keluarga besar ini konyol banget loh. Saya kok Tuhan nyuruh saya masuk ke sini gitu. Orang tua saya juga minta supaya saya masuk ke situ. Sedangkan kondisinya kan kondisi perusahaan keluarga besar ini kan karena tadinya dari 6 keluarga gitu, dari keluarga paman-paman gitu ada 6. Ini nggak jelas pertanggung jawabnya teman-teman. Jadi yang saya tahu itu ya jadi saya itu cuma masuk karena memang disuruh Tuhan, diminta oleh ayah gitu, karena ayah nangis-nangis, akhirnya saya masuk gitu. Nah, masuk itu dalam kondisi bener-bener cuman nama aja gitu, nama perusahaan aja. Ternyata cuman begitu, asetnya nggak ada teman-teman. Semua aset itu bukan atas nama perusahaan, tapi nama pribadi masing-masing pemegang saham yang dulu gitu. Nah, ini caranya gimana gitu? Kalau bicara secara hukum sih gampang kali ya menyelesaikan secara hukum gitu, diberesin satu bisa. Tapi kan ini kaitannya keluarga lagi gitu. Kalau saya selesaikan secara hukum, akhirnya ribut antar keluarga gitu. Jadi sampai ini hari ini susah sekali teman-teman. Sampai tahun ini pun nggak mudah gitu. Jadi masih terlibat-libat gitu. Meskipun pemegang sahamnya udah pada bubar, sebagian besar bubar, tapi banyak nama-nama yang masih nyangkut gitu. Di mana nama-nama ini yang susah diselesaikan.
Ya apalagi kalau memang dari keluarga besar nggak ada etikat baik untuk menyelesaikan ini, tidak merasa bahwa itu secara rasio nyusahkan orang lain, dan secara rohani juga itu jadi buruk kan, menghambat orang lain. Tuhan kan nggak suka gitu. Tapi kan karena keluarga saya masih belum mengenal mengerti akan kebenaran firman Tuhan, kadang-kadang mereka malah jadikan senjata gitu, dipegang gitu. Nah kita yang udah lebih mengenal mengerti, jadi agak repot teman-teman untuk antisipasi ketemu orang dunia, agak repot. Jadi ya cuman kembali lagi, pasti saya percaya bahwa ini kan cara-cara Tuhan gitu. Nggak mungkin Tuhan memulai tahun 2000 dengan saya diajak masuk ke dalam pola pikir roh gitu. Masa sih tahun 2021 diakhiri dengan cara daging, kan firman katakan kan bukan itu. Jadi saya percaya apapun yang terjadi di hidup saya, dalam usaha saya, dalam keluarga saya, semua keluarga besar saya, keluarga kecil saya, keluarga besar saya, semua dalam rencana Tuhan gitu. Jadi ya meskipun ya pasti sebagai orang yang punya daging gitu, ya pasti kadang-kadang takutnya ada, benar apa iya Tuhan begini, apa iya itu, apa iya tetap. Padahal kembali lagi yang Tuhan pernah firman dan Tuhan pernah ingatkan, kadang-kadang orang nggak sadar loh, seperti yang mujizat untuk 5.000 orang, 5 roti 2 ikan gitu, itu untuk 5.000 orang. Tapi tetap muridnya juga nggak percaya tuh, waktu ada mujizat yang kedua lagi yang untuk 7 roti yang untuk 4.000 orang, sampai firman katakan kan gimana sih, kan itu kan udah terbukti gitu. Ya mujizat satu kan 5.000 roti untuk 5.000 orang, di luar perempuan dan anak-anak. Nah ini mujizat kedua kan terjadi lagi kan, ya 7 roti untuk 4.000 orang gitu, untuk laki-laki saja, belum dihitung perempuan dan anak-anak. Kan sama gitu. Nah saya juga sama, tahun 2000 kan sudah ngalamin begitu tuh. Ya tahun 2000 istilahnya mujizat pertama. Tahun yang 2010 saya juga ngalamin mujizat kedua. Nah emangnya yang tahun ini, yang tahun 2021 ini, kita tidak beriman bahwa akan terjadi mujizat gitu lagi. Dan memang tidak masih goyang, betul-betul tetap goyang gitu. Padahal udah 2 kali dibuktikan oleh Tuhan seperti itu. Mestinya saya kan kelewatan kalau masih goyang gitu. Tapi tetap dalam prakteknya saya masih goyang, meskipun lebih kuat dikit kali dibanding tahun-tahun yang sebelumnya gitu. Nah ini yang ya ini pergumulan gitu. Nah cuman tadi pagi saya coba bikin saat teduh sama Tuhan. Oh ternyata Tuhan punya maksud gitu. Ya bagaimana caranya supaya dengan kejadian ini gitu, yang ketiga nih berarti ya Tuhan pengen bukan kuncinya cuman bagaimana Tuhan bikin mujizat pemutihan lagi, tapi Tuhan pengen saya dalam hati kecil bisa ngampuni gitu, bisa ngampuni keluarga saya, bisa ngampuni keluarga kecil saya, bisa ngampuni keluarga besar saya. Tujuan Tuhan itu teman-teman. Kenapa sih Tuhan pengen saya mengampuni mereka gitu ya, baik keluarga saya, baik keluarga kecil saya, keluarga besar. Bukan untuk mereka loh teman-teman, sebenarnya untuk kita sendiri gitu. Karena waktu kita rilis, kita lepaskan pengampunan, itu berkat Tuhan yang untuk kita. Itu tidak bisa ada orang, tidak bisa ada iblis atau siapapun juga yang menghalangi berkat kita gitu. Baik itu berkat duniawi maupun rohani, baik rohani atau duniawi gitu. Kuncinya itu teman-teman. Jadi bagaimana caranya untuk Tuhan urusan pemutihan macam begini kecil teman-teman. Ya pengen pemutihan yang pertama misalnya nilainya puluhan miliar, pemutihan yang tahap kedua misalnya nilainya sampai ratusan miliar. Anggaplah pemutihan yang begini ratusan atau triliunan gitu. Itu buat Tuhan nggak ada arti kok, kecil sekali. Yang Tuhan mau itu bagaimana supaya waktu kita merilis mengampuni keluarga kita, keluarga kecil kita atau keluarga besar kita atau orang lain, ya kita mendapatkan berkat yang paling utama itu adalah berkat rohani dari Tuhan gitu. Nah sebagai apa nih? Jadi sebagai target utamanya ya bagaimana kita mendapatkan pengampunan dari mereka. Kita bukan pengampunan, kita mengampuni mereka sehingga Tuhan bisa punya alasan, punya satu tindakan gitu untuk bisa melepaskan yang berkat rohani untuk kita tanpa roh jahat atau iblis setan menghalangi itu gitu. Nah ini tujuannya gitu teman. Jadi saya anggap saya baru ngerti bahwa ini tahap ketiga, dasawasa ketiga itu. Jadi kuncinya itu bagaimana caranya saya bisa benar-benar dalam hati kecil bisa melepaskan pengampunan kepada keluarga saya, keluarga kecil saya dan keluarga besar saya,
toh balik lagi, toh Tuhan ya juga beresin masalah saya waktu tahap pertama tahun 2000, tahap kedua tahun 2010 dan 2020. Apa susahnya buat Tuhan gitu kalau ngatur seperti itu lagi. Cuman kan balik lagi, mungkin Tuhan minta saya pengenalan pengertian akan firman-Nya harus berubah gitu ya. Saya tadi pagi baru terbuka bahwa oh iya, berarti kuncinya kenapa saya mesti ngalami pandemi COVID-19 ini kalau untuk pribadi saya ya karena Tuhan berkepentingan akan saya diajar bagaimana memberikan pengampunan gitu supaya jalan berkat saya baik rohani dan duniawi tidak terhalang. Ini pengertian baru sekarang, benar-benar bayangin, jadi udah 20 tahunan berjalan saya baru bisa ngerti bahwa oh tujuan Tuhan seperti ini loh, diputer-puter begitu tujuannya untuk begini. Oleh karena nubuatan dan permintaan orang tua terjadi perubahan saham dan saya menjadikan salah satu pemegang saham di mana saat lebih mengetahui posisi internal usaha keluarga timbul kebencian yang tadi saya bilang, kebencian gara-gara saya ngelola ini, karena saya ngerti itu jadi timbul kebencian internal internal posisi internal usaha keluarga gitu, timbul kebencian kepada ya ini pemegang saham yang terdahulu gitu ya, karena saya benar-benar disudutkan untuk dapatkan usaha seperti pepesan kosong teman-teman. Jadi ada saya suruh pegang gitu, ada nubuatan saya suruh pegang usaha, orang tua saya minta saya pegang usaha, tapi saya sebenarnya si perusahaan itu nggak punya isi apa-apa teman-teman, benar-benar nol gitu. Jadi cuman ya seperti akta notarial aja, cuman itu aja gitu, karena aset-asetnya dianggap punya masing-masing orang yang terdaftar. Dan kenapa bisa gitu saya nggak ngerti. Dulunya memang seperti itu gitu. Jadi sampai ini hari loh teman-teman, saya nggak ngerti. Jadi saya bilang kalau untuk proses rasio ini sangat benar-benar buat apa gitu, nggak ada gunanya. Tapi kalau dari sisi rohani ini justru benar-benar berguna gitu. Bagaimana saya dengan mengalami seperti ini secara rohani saya bisa punya peluang mengampuni keluarga kecil dan keluarga besar saya gitu. Karena kompensasi rohani pengampunan kepada keluarga kecil dan keluarga besar ini justru yang nilainya paling mahal teman-teman. Kenapa? Karena akan mendapat berkat rohani yang dari Tuhan setelah kita bisa mengampuni ini gitu. Nah, tidak semua orang teman-teman kalau bicara dari sisi rohani, tidak semua orang bisa mendapatkan satu kesempatan untuk merilis pengampunan sebini besar teman-teman. Nggak mudah gitu. Jadi memang pola rohani itu agak ekstrimnya, agak aneh gitu, agak gila kali mikirnya gitu, agak beda dengan rasio orang normal. Jadi kalau bicara secara rohani, ya kita mengalami kesulitan yang segini berat aja gitu, kita bisa ngomong terima kasih loh, bisa mengucap syukur bahwa untung kita mengalami proses-proses seperti ini sehingga kita punya peluang untuk bisa mengampuni keluarga kecil, mengampuni keluarga besar, dimana kalau tidak mengalami ini kita tidak punya peluang untuk mengampuni gitu. Nah, saat kita bisa mengampuni ini ya tadi kembali lagi kompensasinya secara rohani gitu ya, Tuhan bisa lepaskan berkat-berkat rohani dan duniawi, di mana Tuhan pengen kita menjadi sumber berkat bagi sesama kita yang lain dalam hal ya mengenal, mengerti, mencari pengenalan pengertian akan Tuhan lebih lanjut lagi itu untuk sesama kita. Jadi kuncinya begitu teman-teman, diputar balik, mudah-mudahan teman-teman maksud apa bisa tangkap maksud saya gitu. Oleh karena hal tersebut timbul benci dan timbul kesulitan, berikan ampunan kepada masing-masing keluarga kecil dan keluarga besar saya gitu. Jadi keluarga kecil maupun keluarga besar ini saya jadi ceritanya udah agak flashback nih, udah kebalik gitu karena saya udah cerita di depannya, tapi kurang lebihnya begitu gitu. Nah, tahun 2021 adalah ketiga kali hadapi hal yang sama dengan tahun yaitu yang tadi saya katakan, tahun 2000 saya ngalamin itu, selesainya 2001. Tahun 2010 saya ngalamin itu juga, selesai tahun 2011. Nah, ini pengalaman 2000 dan tahun 2010 ini nggak ada beda cerita sama si raja tadi. Bagaimana raja yang memberi penghapusan utang, yang memberi pemutihan kepada hambanya yang berutang 10.000 talenta. Itu seperti itu teman-teman. Nah, tujuannya itu sebagai bukti dari Tuhan bahwa Tuhan bisa begitu loh,
mudah sekali gitu. Ya urusan nyelesain itu gampang sekali. Kenapa kita mesti benci sama keluarga kita? Kenapa kita mesti benci sama keluarga kecil kita? Kenapa kita mesti benci keluarga besar kita? Kalau urusannya cuma beresin hutang, dalam sepintas juga langsung bisa dibuktikan Tuhan gitu. Tapi Tuhan bukan cuma sekedar pengen bagaimana menghapuskan, memutihkan hutang-hutang itu, tapi justru sasaran Tuhan yang terakhir itu adalah bagaimana kita diajar untuk bisa melepaskan pengampunan kepada orang yang memang berat sekali gitu, baik ke keluarga kita ada keluarga besar kita gitu. Nah, waktu kita bisa melepaskan pengampunan kepada mereka, ya otomatis Tuhan akan bisa memberikan berkat-berkat lebih lanjut, yang khususnya berkat rohani itu. Nah, berkat rohani itu ya apa? Jadi akhirnya mendapatkan pengalaman kesaksian semacam ini, teman-teman, di mana pengalaman kesaksian ini bisa menjadi satu alat Tuhan ya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan gitu, ya melalui hidup kita, bukan teori rohani tapi melalui hidup kita. Mudah-mudahan bisa ketangkap teman-teman ya. Saya cerita agak muter, agak kebalik gitu, cuman memang susah mulain untuk start ceritanya bagaimana, susah gitu. Cuman yang jelas maksud saya nilai pemutihan, pengampunan hutang itu untuk Tuhan mudah sekali dan murah sekali, teman-teman. Dibanding Tuhan pengen kita bisa melepaskan pengampunan kepada keluarga kecil dan keluarga besar kita, atau kepada sesama kita, demi ya Tuhan bisa memberikan berkat untuk kita. Bukan memberi berkat kepada yang diampuni, tapi memberi berkat kepada kita yang mengampuni gitu. Oke teman-teman, see you, bye-bye.